Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Dr. Denny Widya Prasetyo SEMM selaku dosen mata kuliah teori organisasi. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 4 anggota, yaitu yang pertama Sulistya Pratomo dengan NIM 2161214, dan yang kedua Amanda Reza 2161079, yang ketiga ada Diah Ayu Ageng Pangestu dengan NIM 2161123, dan Vernika Yulia Cindy dengan NIM 2161128. Baik, untuk materi kelompok 1 di sini yaitu hakikat dan ruang lingkup teori organisasi. Yang pertama ada definisi teori. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep teori adalah satu, pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa. Yang kedua, asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, pendapat, cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Dan untuk menurut para ahli, tepatnya menurut Wursanto 2005, teori adalah pendapat ahli yang diperoleh dari penelitian ilmiah disusun secara sistematis dan logis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Tomo. Selanjutnya ada definisi organisasi. Robbins menyatakan organisasi adalah wadah sosial terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Robin juga mendefinisikan organisasi adalah kelompok orang yang bekerja mencapai tujuan dalam lingkungan tertentu dengan alat teknologi dan aturan. Robbins juga mengatakan bahwa organisasi timbul bila mana orang-orang bergabung dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan bersama. Definisi teori organisasi. Teori organisasi menurut Robbins 1994 mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi membantu dalam merancang struktur organisasi yang efektif dan menjadi panduan penting dalam pengembangan organisasi. Teori ini juga diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi organisasi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai cakupan dan ruang lingkup teori organisasi. Menurut Stephen Robbins, teori organisasi itu bagaimana cara kita memahami fungsi, struktur, dan juga dinamika dari organisasi itu sendiri. Menurut Robbins, teori organisasi itu bagaimana cara kita mengelola dan juga bagaimana cara kita membangun organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada 8 menurut Robin. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Ketiga, perilaku individu dalam organisasi. Ketiga, komunikasi organisasi. Kelima, pengambilan keputusan. Keenam, perubahan dan inovasi. Ketujuh, kepemimpinan dan manajemen. Dan yang kedelapan adalah teori kontingensi. Selanjutnya, yakni terkait sudut pandang memahami konsep organisasi. Kalau tadi kita membahas mengenai teori organisasi, nah sekarang kita membahas mengenai konsep organisasi. Menurut Robbins ada 6 organisasi itu. Yang pertama, organisasi sebagai struktur formal. Yang kedua, sebagai sistem terbuka. Yang ketiga, sebagai proses perilaku. Yang keempat, entitas yang beradaptasi organisasi. Kelima, sebagai budaya. Dan yang keenam, sebagai sistem pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya adalah hubungan organisasi dan administrasi publik. Administrasi publik adalah suatu sistem yang mengelola kebijakan pemerintah untuk melayani masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu organisasi sebagai sistem terbuka, struktur organisasi dalam administrasi publik, perilaku organisasi dalam administrasi publik, pengambilan keputusan dalam administrasi publik, budaya organisasi dalam administrasi publik, dan perubahan dalam administrasi publik. Jadi, organisasi dan administrasi publik memiliki hubungan yang erat karena keduanya saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi menyediakan struktur formal yang memungkinkan pembagian tugas, koordinasi, dan kolaborasi antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, administrasi publik berperan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya dalam organisasi, terutama di sektor publik, agar berjalan secara efektif dan efisien.
Administrasi publik juga memberikan kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan pengambilan keputusan yang membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Dengan demikian, teori organisasi menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana struktur dan desain organisasi dapat dioptimalkan untuk mendukung fungsi administrasi publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu tujuan organisasi dapat dipahami melalui berbagai pendekatan, melalui struktur, perilaku, sistem terbuka, budaya, dan pengambilan keputusan. Tiap pendekatan memberikan pemahaman yang berbeda tentang cara organisasi bekerja, interaksi antar anggota, dan cara organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam konteks administrasi publik, teori organisasi yang dikemukakan oleh Robbins sangat penting karena memiliki prinsip yang sama dalam hal struktur, perilaku, pengambilan keputusan, budaya, dan perubahan. Penerapan teori ini membantu lembaga publik menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Pengelolaan organisasi publik yang baik memerlukan pemahaman tentang hubungan dengan masyarakat dan lingkungan, serta pengaruh keputusan dan budaya terhadap layanan publik. Secara keseluruhan, teori organisasi adalah bidang yang luas yang berfokus pada hubungan antara struktur, budaya, perilaku, dan lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.